Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabatku dimana saja berada, pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi di tanggal 18 Maret 2025. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita. Baik, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata bersama di kerajaan surga, Allah yang selalu kami sembah dan kami puji. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang hingga dari Bapa di surga. Pada pagi ini kami boleh bersyukur, berterima kasih oleh karena kami boleh merasakan akan berkat Tuhan sepanjang malam dalam tidur kami.
bahasa rohmu ya Bapa, agar kami boleh dapat mengerti dan memahami akan sabdamu. Dengan demikian ya Tuhan, kami boleh tetap setia berserah diri di hadapan Dia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, bacaan renungan pagi kita pada pagi ini dan pekabaran kesehatan dengan judul ketaatan atau penyalahgunaan. Ayatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Otak berfungsi pada tingkat yang berbeda. Yang tertinggi adalah pemikiran kritis atau kebijaksanaan. Yang kedua adalah fungsi motorik diatur, yaitu kemampuan untuk menyeimbangkan, bernafas dengan teratur, memfokuskan mata pada suatu objek, atau menyentuh ujung hidung dengan jari sambil mata tertutup. Tingkat terendah adalah fungsi motor yang tidak diatur, yaitu bernafas otomatis atau detak jantung Anda. Jika seseorang menyalahgunakan tubuh dengan zat-zat berbahaya, kurang tidur, atau makan berlebihan, level tertinggi didahulukan. Menyalahgunakannya dengan lebih keras dan level berikutnya berhenti bekerja. Ketika penyalahgunaan semakin meningkat, maka otak kehilangan kemampuannya untuk menggerakkan otot jantung atau paru-paru, yaitu akibatnya adalah kematian. Salah satu zat yang termasuk adalah alkohol. Jika kadar alkohol dalam darah mulai naik, pekerjaan otak yang paling sensitif dan halus terhenti. Saya sering bertanya, jika Anda adalah seorang pengamat yang tidak minum minuman keras di sebuah pesta, apa yang akan menjadi bukti pertama bahwa mereka yang meminumnya telah memiliki kandungan alkohol dalam darahnya? Jawaban yang paling umum adalah bicara tidak jelas, jalan tidak stabil, penglihatan ganda. Salah. Bukti pertama adalah hilangnya kebijaksanaan. Kesadaran luar biasa akan kapan harus berbicara atau tidak, mana yang pantas dan mana yang tidak. Kebijaksanaan adalah suatu hasil pemikiran lobus frontal. Itu adalah bagian otak di mana Roh Kudus berbicara kepada Anda. Itu adalah bait suci, tempat Roh Tuhan berdiam. Kitab suci mengatakan bahwa Tuhan akan membinasakan siapapun yang menajiskan bait sucinya. Ini bukanlah sekedar kemarahan dari Tuhan yang haus kekuasaan, namun peringatan yang penuh kasih. Tuhan sedang berusaha menyelamatkan kita, dan satu-satunya cara Dia dapat mencapainya adalah dengan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita, membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk mempertahankan kekuasaan kebijaksanaan, untuk membuat pilihan yang tepat, kita harus menjaga otak kita bebas dari penyalahgunaan apa saja. Untuk memberikan kepada Tuhan pelayanan yang sempurna, engkau harus bekerja agar saraf-saraf halus di otak tidak melemah, mati rasa, atau lumpuh, sehingga mustahil bagimu untuk membedakan hal-hal yang kudus dan untuk menghargai penebusan darah Kristus yang menyucikan sebagai harta yang tak ternilai. Tulis di dalam buku testimoni
for the Church, jilid 2 halaman 462 oleh Ellen G. White. Jika kita ingin agar roh Tuhan senantiasa hadir di dalam pikiran kita, agar otak kita boleh kita gunakan dengan baik, maka marilah kita berdoa di dalam Kristus. Tuhan, berilah saya kebijaksanaan dan pengendalian diri agar tidak menyalahgunakan baik-Mu dalam diri saya. Demikianlah bacaan renungan bagi kita pada pagi ini. Bagaimana agar kita mempunyai ketaatan dan tidak menyalahgunakan akan otak kita, pikiran kita, atau tubuh kita. Karena firman Tuhan pada pagi ini mengatakan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, bait Allah itu adalah kita. Oleh sebab itu, janganlah kita menyalahgunakan pemikiran-pemikiran kita untuk merusak akan apa? Bait Allah itu, yaitu tubuh kita. Dengan apa? Minum minuman alkohol, ya, minum minuman keras. Karena bagaimana ketika kita minum minuman keras atau alkohol? Tidak ada kebijaksanaan di dalam pikiran kita. Kata-kata kita mulai apa? Tidak teratur. Di mana kita bisa mengatur kata-kata kita? Ketika kita sudah sempoyongan dengan minum minuman keras, maka kata-kata kita itu sudah apa? Di luar nalar. Ya. Ketika kita sudah, otak kita sudah mulai sempoyongan dengan minuman-minuman keras, maka kita tidak menghargai siapa orang itu dan siapa kita. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan kita pada pagi ini mengingatkan akan kita agar kita tetap menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan dengan penuh kasih menegur kita. Bukan Tuhan marah kepada kita, tetapi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa siapapun yang menajiskan bait sucinya, dia akan apa? Dibinasakan. Ya. Tuhan tidak mau membinasakan orang yang setia kepadanya, tetapi Tuhan membinasakan orang yang tidak mau menuruti akan perintahnya. Tuhan menegur dengan kasih. Oleh sebab itu, ya, dengan berkat firman Tuhan kita pada pagi ini, jagalah tubuh kita. Ketika kita tidak menjaga akan tubuh kita, maka kita membawa tubuh kita ke dalam maut. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kasih. Pada pagi ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur dan terima kasih oleh karena firman-Mu melalui bacaan dan renungan pagi kita pada pagi ini boleh memberikan motivasi bagi kami, menggerakkan akan hati dan pikiran kami agar kami boleh menjaga akan tubuh kami, karena tubuh kami ini adalah bait-Mu ya Tuhan, bait-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami boleh menggunakan akan otak kami, menggunakan akan pikiran kami untuk membawa kehidupan kami lebih setia kepada Tuhan dan menjaga akan kesehatan tubuh kami, jasmani kami. Dengan itu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kesehatan rohani boleh terpupuk di dalam kehidupan kami untuk kami boleh setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini boleh memotivasi kita agar kita boleh menjaga akan tubuh kita, menjaga akan otak kita, agar kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa setia kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, selamat pagi, salam. Mama To'o Petoanan sudah bergabung dan boleh menjadi berkat bagi kita semua, yaitu bila saudara-saudara kita, saudara-saudara saya bisa mendukung saya di dalam siaran langsung ini melalui Facebook
dan saya juga sedang berusaha untuk bisa menyampaikan akan firman Tuhan melalui live di YouTube, di channel YouTube, agar biarlah renungan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa like dan memberikan komentar dan menonton di YouTube saya yang sedang saya sebarkan. Tuhan memberkati kita. Salam dan haleluya.